Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami sekarang sedang membersamai para pekerja ya di salah satu perusahaan di Jababeka. Kita sekarang lagi sesi wisuda hafalan nih ya. Sekarang lagi sesi saling setoran gitu ya, setoran peserta kepada tim penilai. Nah, bersama saya sudah ada Bu Alim ya, owner dari perusahaan ini. Bu Alim, assalamualaikum. Masya Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa ya. Sudah beberapa bulan kami bareng-bareng menghafal Al-Quran. Nah, Bu Alim, ketika Ibu menginisiat program ini, kemudian Ibu juga sudah ikut ya dan membersamai teman-teman. Ini yang Ibu rasakan sampai akhirnya kemudian kita ke puncak gitu ya dalam menuntaskan surat Al-Qiyamah ini seperti apa, Ibu? Silakan, Bu. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah takjub. Takjub adalah kenapa saya takjub, karena ketika saya menginisiasi ini itu sebetulnya pesimis anak-anak mau nggak ya, karena kan pekerja, makanya saya mintanya karyawan dan keluarga. Jadi di sini banyak suami, istri dan anak-anak, makanya ketika menghafal kita itu riuh gitu ya dengan anak-anak kecil. Tapi di situ kenapa saya nggak melarangnya, karena di situ justru melatih konsentrasi kita gitu Ustaz. Jadi ketika anak-anak berlari-lari saya biarkan dan nggak saya tegur ya, paling saya tegur dengan maksudnya positif ya, nada positif, duduk atau apa gitu. Tapi di situ kan memang masa anak-anak ya seperti itu gitu loh. Paling 5 menit bisa duduk, udah gitu lari-lari. Tapi disitulah maknanya bahwa kita perlu konsentrasi tinggi. Berikutnya adalah bahwa di usia kami yang mungkin sudah pada tahu ya, di usia yang udah senja, mungkin ada juga yang masih remaja, tapi di sini sangat bervariasi. Ada yang masih kepala 2 hingga kepala 6 ya, hingga kepala 6. Tapi qadarullah di sini kita memang benar-benar menghafal dengan tersenyum gitu loh, tanpa beban, sama sekali tanpa beban. Kebetulan ustadznya juga enjoy menyampaikannya, jadi paham dengan kondisi kami gitu loh. Ketika kami mungkin ditekan ya, kita mungkin buyar gitu, untuk periode berikutnya nggak datang gitu. Jadi santai bener-bener. Terus kita ditekankan untuk mendengarkan dan bersuara secara lantang gitu kan ya. Jadi nggak harus kita punya basic yang benar-benar bagus gitu ya. Tapi ketika kita mengikuti ustadz terus murajaah, karena kami punya grup juga di situ, pas ustadz memberikan pengarahan di sini, saya syuting tuh, saya video terus saya share di grup. Nah, anak-anak mungkin belajar dari situ juga. Mungkin ada yang nggak datang, jadi belajar di situ juga. Intinya bahwa kami suka dan kami akan insya Allah akan terus menggaungkan ini selama KKC support kami. Insya Allah kami akan menggaungkan ini, karena hanya surat Al-Qiyamah mungkin bagi orang-orang yang sudah paham dan sudah bisa, tapi buat kami adalah sungguh luar biasa. Karena anaba aja ya anaba aja yang mungkin anak-anak kecil sudah hafal, buat kami sangat susah. Tapi ketika kita di sini sangat takjub, karena ternyata kita bisa ya gitu. Padahal 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali, tapi bagi kami itu nggak menjadi halangan. Dan alhamdulillah ya, walaupun ini memang tertatih-tatih ya tadi, karena jarak yang mungkin cukup lama, 2 minggu, usia kami, terus juga kesibukan kami, tapi toh kami bisa. Bismillah, hingga saat ini kami wisuda surat Al-Qiyamah dibersamai oleh KKC. Nanti Ustadz Bobby hadir insya Allah ya. Sungguh luar biasa. Itu yang saya maknai di sini. Terus bagi kami insya Allah di tengah pandemi ini mungkin semua sedang bergejolak ya, tapi dengan mungkin Allah memberikan sesuatu yang di luar nalar lah, bahwa kami adalah masih tetap bisa mungkin karena ya suara-suara kecil kami di sini, gaung-gaung kami di sini yang mensyiarkan Al-Quran, sehingga Allah munculkan cahayanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya berkeyakinan bahwa
kami tetap akan menggaungkan ini karena Allah memberikan cahaya pada perusahaan ini, insya Allah, amin. Itu sih Ustadz. Ya. Kemudian Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali inspirasi ya. Ayo bagi Bapak Ibu yang pengen kami datang ke perusahaannya ya untuk merasakan kegembiraan bersama kami, silakan nanti bisa hubungi nomor yang tertera di situ. Kemudian begini Bu Alim, tadi adalah pendapat Ibu ya terkait dengan mungkin sebagai sesama peserta gitu ya. Nah, Ibu kan owner nih gitu ya, yang punya perusahaan. Nah, kesan Ibu melihat pekerja Ibu gitu ya, karyawan-karyawan Ibu begitu semangat ngafal, itu perasaan Ibu seperti apa ya? Kemudian yang kedua, apakah ada impact gitu Bu ya, pengaruhnya before dan after mereka ngafal bareng-bareng di sini gitu ya? Kan bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bisa merubah orang gitu ya. Al-Quran itu bisa merubah orang. Jadi kan katanya kita nggak bisa mengubah isi Al-Quran ya, tapi Al-Quran bisa mengubah kita ya. Nah, dari dua ini seperti apa Bu Alim? Bismillah. Tadi yang pertama sebagai owner, saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin belum 100% dan mungkin untuk 100% itu sesuatu hal yang ajaib ya nantinya ya, karena nggak ada yang sempurna. Saya sebatas mengajak karyawan saya. Ini belum 10% Ustadz. Tapi saya yakin saya akan gaungkan terus gitu, bahwa mungkin ya yang saya tangkap bahwa ketika kita akan mengajak ke ranah Al-Quran, itu yang pertama adalah takut. Anak-anak itu takut ya. Jadi terus waktu pertama kan banyak, tapi berikutnya merasa mungkin karena belum terasah dan terbiasa. Tapi saya akan gaungkan terus. Setelah ini kalau insan ya, setelah ini terus, maka saya akan bikin gaung lagi di sini bahwa ayo kita menghafal. Karena apa? Yang sudah menghafal di sini bagi saya wajah-wajah ceria ya. Bagi saya wajah-wajah ceria, kinerjanya juga yang ada di sini itu adalah Masya Allah bagi saya gitu loh. Karena ini yang para karyawan yang ikut dengan rutin itu insya Allah pekerja-pekerja yang bagus, secara quality bagus, terus secara kuantitasnya juga bagus. Jadi insya Allah saya akan gaungkan bahwa dia punya tanggung jawab dalam pekerjaannya itu, sehingga di sini bukan saya akan membeda-bedakan siapa yang hafal siapa yang enggak, tapi bahwa di sini adalah kita orang Muslim, kita harus cinta Al-Quran, kapan lagi gitu loh. Di sini juga orang yang nggak bisa membaca bisa menghafal gitu kan, makanya akan saya gaungkan bahwa nggak selalu kok harus bisa saya belum sempurna Bu mengajinya gitu kan, membacanya belum sempurna sehingga takut. Itu sebagian sih. Justru itu kelemahan kita sebagai orang Muslim ketika diajak ke Al-Quran, itu justru ada ketakutan, padahal itu kan kitab kita gitu kan. Jadi makanya harus kita gaungkan gitu. Terus itu sebagai owner ya, saya sangat berbahagia, tapi saya tetap akan gaungkan karena di sini hanya sebagian kecil. Saya pengennya lebih banyak dan lebih banyak insya Allah. Makanya mohon supportnya, mohon doanya, dan kita akan terus berdoa bahwa kita akan terus menggaungkan Al-Quran, bahwa kita harus belajar. Siapa lagi yang orang selain Islam aja mempelajari kitab kita, tapi untuk lain gitu kan. Nah kita enggak, kita kan untuk akhirat nantinya gitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Nah itu tadi ya, kebetulan kalau yang sudah ikut ini memang bagus dari awalnya, jadi belum ada ya, jadi memang udah bagus gitu. Harapan saya ke depannya akan ikut yang lain dari yang ini gitu ya. Jadi kalau yang ini memang awalnya udah yang terpilih lah ya ini gitu sih Ustaz. Jadi untuk yang perubahan itu mungkin ini ya proses karena pada awalnya memang sudah pekerja yang bagus gitu sih. Jadi karena dia punya pemikiran yang bagus tentang Al-Quran, makanya pengen memperdalam. Nah saya pengen yang
ke depan itu yang biasa-biasa aja, yang takut-takut gitu kan, yang tadinya takut-takut jadi enjoy nantinya. Makanya kita harus punya trik gimana sih caranya gitu. Itu aja. Ibu terakhir tolong ajak rekan-rekan ibu tuh, mungkin ada sesama owner perusahaan untuk juga ikut hafal bareng kami gitu. Mungkin ibu Siap. bisa bikin apa namanya ajakan-ajakan. Silakan. Kepada teman-teman saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai usaha atau mempunyai karyawan, mohon apa ya, ayo kita gaungkan Al-Quran, ayo kita gaungkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran yang benar-benar tidak sulit ternyata, benar-benar tidak sulit. Karena di sini dengan Kaki C kita santai, enjoy, tapi kita memperoleh manfaatnya. Pelan-pelan sih, memang pelan-pelan, tapi terbukti gitu loh. Jadi dengan adanya kita ikut Kaki C, hari-hari kita itu kadang-kadang kita memang rengeng-rengeng gitu ya, bahasa Jawanya tuh apa, rengeng, terus menghafal gitu sedikit-sedikit gitu, otomatis itu, karena otomatis gitu kan, kita kan pengen kan ya murojaah terus dalam sholat itu kita selalu pakai dalam sholat itu kita selalu pakai sering ya, maksudnya sering pakai ini untuk menghafal gitu sih Ustadz. Jadi mari para pengusaha yang ada yang muslim, pengusaha muslim, kita berikan wadah buat karyawan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah, mempelajari kitab Allah. Kalau dengan Kaki C yaitu dengan menghafal, karena insya Allah berkah lah ya, keberkahan akan kita raih bersama insya Allah, amin. Itu aja Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Kita kasih semangat teman-teman yang sering channelnya Kampung Keren sekarang. Siap. Hafal Al-Quran Mudah semudah tersenyum. Allahu Akbar. Terima kasih. Maaf nih ngelamar. Baik, Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa ya, seorang owner punya hasrat yang besar untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan tadi beliau sampaikan bahwa nggak akan pernah putus tuh ya, akan mencoba terus untuk menggaungkan Al-Quran kepada para karyawannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.